Kemarin sempat ketemu aku juga karena minggu kemarin tuh aku juga sempat ngajar materi latihan soal juga sih. Ya, sebelumnya kenalin, nama aku Farah Nabila Kuranta. Kalian bisa panggil aku Farah. Aku angkatan 21 dan sekarang lagi menempuh studi pendidikan sejarah, guys, di Universitas Jember. Jadi aku asli Jember dan kuliahnya juga di Jember gitu. Jadi sebelum kita mulai nih, coba dong seperti biasa kalian kirim satu emot yang menggambarkan perasaan kalian sore hari ini. Oke, ini mulai dari aku ya. Kalau aku ini deh kayaknya. Yuk guys, coba kasih tahu emot yang menggambarkan perasaan kalian sore hari ini. Caca selalu ini ya, penuh dengan cinta gitu ya. Jadi sore gini ngantuk gak sih guys? Karena aku juga baru bangun tidur jam 2 tadi. Oke, nih ada yang tersenyum tapi terlihat tertekan gitu ya. Oh, ada yang sakit, cepat sembuh. Ini banyak yang ngantuk. Ya bener guys, sekarang banyak banget yang lagi sakit, kayak saudara aku tuh pada sakit semua gitu loh. Kayaknya emang lagi musim ya. Oke, selanjutnya aku mau tahu ini juga dong. Kalian udah, sebenarnya kan ini masih lama ya kuliah kan, masih setahunan lagi kan. Tapi kalian tuh ini nggak sih udah menentukan atau punya bayangan gitu kan, atau bahkan udah fix nih menentukan jurusan mana yang akan kalian ambil, jurusan dan univnya guys. Coba, ini kan di sini ada 24 orang nih ya. Kalau kalian kasih tahu nih, nanti kita bareng-bareng mengaminkan gitu. Kalian coba dong kasih tahu kalian mau masuk jurusan apa dan di univ mana guys. Wow, sumpah ini beragam banget ya. Ada di psikologi, ada administrasi fiskal ya nih ya. Terus ada pendidikan agama Islam, ada ilpol, terus ada akuntansi, manajemen, oh nih akuntansi juga ada banyak, ilkom. Wow, terus ininya juga beragam ya. Ada yang mau ke UNS, ada yang mau ke UIN, ada yang mau ke UGM. Wah, amin ya. Semoga tahun depan kalian bisa ngasih kabar baik nih ke Amatoris kalau kalian diterima dan berhasil masuk di jurusan pilihan kalian. Amin. Bisnis digital, keren banget bisnis digital. Oke, ini semuanya pure sosum atau ada yang linjur ya guys? Oke, linjur. Linjur karena minggu kemarin pas pembelajaran tuh juga kayaknya banyak kan yang linjur ya. Kayak Salsum. Iya bener. Jadi tim linjur nih kayaknya banyak banget, lebih banyak daripada yang pure sosum. Oke, jadi aku kasih tahu ya hari ini warga lokal sosum, sumpah kalian yang warga lokal sosum ini ya guys, tidak boleh merasa ter apa ya, dulu kan kayak zamanku tuh kan aku juga pure sosum ya, terus kan kayak banyak banget anak linjur kan, terus kayak jadi apa sih linjur kayak mengambil hak anak IPS gitu, tapi nggak boleh gitu guys, kita harus suportif dan kompetitif ya, walaupun linjur dan pure blood. Iya bener, jadi rezeki udah ada yang ngatur. Oke, kita langsung aja mulai ya. Jadi pertama-tama aku mau lihat dulu kan seberapa paham kalian dengan materi-materi ini. Jadi kita mau main kuis dulu. Nah, habis main kuis baru deh kita bahas ini apa namanya? Kuis tadi bareng-bareng. Jadi bentar ya, aku izin share screen kuisnya dulu.
Halo, hostnya masih ini ya, masih belum bisa share screen. Nah, oke, ini udah bisa. Oke, nah ini kalian bisa masuk ke akun PPT. Bentar ya guys. Ini tuh karena ini loh efek apa? Kamar aku kan ngadep matahari terbenam gitu guys. Jadi beneran kalau lagi sore tuh kinclong banget. Air wudhu. Siap. Oke, ini kalian bisa langsung masuk ke ini ya. Ke apa sih? Ke link kuisisnya yang udah aku kirim atau kalian juga bisa pakai kode 198 155. Skincare air mata, wah banyak disakiti gitu ya kayaknya. Wow, sudah ada 8 orang yang masuk. Oke, kita lihat. Ada Meng, ada tanda strip doang, ada, wah ini yang pakai nama asli, ini kayaknya cuman ya, Maisha, Dewi, Dela, kode anak kuat, oke, Aul, ada W doang. Oke, aku tunggu sampai 15.48 ya. Ini udah ada 15 orang yang join. Oke, ada Aru juga.
Oke, ini udah ada beberapa yang selesai nih ngerjain kuisnya. Kita tunggu ya yang teman-teman yang lain dulu buat selesaiin kuisnya. Nggak apa-apa guys, santai aja. Buat yang belum selesai, kita tunggu 3 menit lagi ya, sampai jam 4 sore pas. Oke, yuk semangat guys. Oke, kuisnya bakal di-end 1 menit lagi ya guys. Oke, kita lihat siapa 3 peringkat tertinggi dari kuis sore hari ini. Yang pertama ada Ode, si anak kuat. Oke, Ode, kamu keren sekali. Terus di peringkat 2 kita ada Bella. Sama tadi peringkat ketiga ada Chill House. Yeay, selamat ya buat Ode. Bella sama Chill House. Oh, ini Ode sama Bella nih sama ya, sama-sama 61%. Oke, kita lihat dulu
kalian kira-kira kebanyakan salah di soal nomor berapa? Oke, 14, 13 juga. Oke, jadi biar menjawab kenapa sih kok jawaban yang ini salah, kenapa sih kok jawaban yang ini kurang tepat, padahal kayaknya pilihannya benar gitu kan. Nah, jadi kita langsung aja bahas bareng-bareng. Sebelumnya aku mau tanya dong, menurut kalian soal yang tadi itu dari skala 1 sampai 10, seberapa susah soal yang tadi, guys? Coba tulis di kolom chat deh. Dari 1 sampai 10, soal yang tadi itu sesusah apa sih menurut kalian? Oke, ada yang jawab 3, ada yang jawab 8, 7, 7, 8, 6. Oke. Jadi tuh sebenarnya kalau yang minggu kemarin ya, itu kan lebih banyak bahas sejarah Indonesia kan, gitu kayak tentang kerajaan-kerajaan, terus kemarin tuh juga banyak tentang Orba, terus tentang pemberontakan di Indonesia juga itu banyak ya. Nah, tapi minggu ini aku lebih fokus ke sejarah dunia. Nah, bener nih kata Aul, paling susah di sejarah dunia gitu. Jadi emang aku sengaja memperbanyak soal-soal sejarah dunia gitu, karena aku pribadi juga merasa sejarah dunia itu kan luas banget ya. Eropa ada, Amerika, Australia, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi aku rasa kita harus banyak-banyak latihan soal gitu buat yang sejarah dunia, biar pengetahuan soal sejarah dunia itu lebih luas gitu. Oh, jadi ada yang anak SMK juga ya? Ya nggak apa-apa, nanti di Amatoris kita belajar sejarah bersama ya guys. Kuis aku lagi error. Salwa, oke gak apa-apa, nanti minggu depan bulan depan kali ya kita main kuis lagi. Oke, kita langsung masuk ya guys ke pembahasannya. Aku mau share screen dulu. Oke. Udah kelihatan belum? Ini layarnya. Oke, kata Eva, kerajaan Indo masuk, UTBK masuk. Kerajaan Indonesia tuh salah satu pelajaran yang bobotnya banyak ya. Maksudnya kalian harus menghafal kerajaan dari zaman Hindu, Buddha, Islam, terus belum lagi pemberontakan mereka gitu kan. Tapi kalian nggak tahu nih dari sebanyak itu materinya tuh mana yang bakal keluar. Tapi masuk ke UTBK gitu. Kalau aku baca-baca ya, kalau sejarah Indonesia sendiri itu yang paling banyak itu kalau sejarah Indonesia ya itu tentang Orba gitu. Katanya Orba itu yang paling banyak masuk di UTBK itu guys katanya. Ya sumpah emang kerajaan Indonesia tuh bikin pusing ya ceritanya, karena selain banyak mereka juga berkesinambungan kan antara kerajaan A, B, C itu kayak saling berkesinambungan, terus saling punya konflik kayak gitu. Oke, kata Bella lebih banyak tentang kerajaan Indonesia atau perang dunia ya Kak? Bisa dibilang, ini kalau menurut yang aku tahu sedikit ya tentang UTBK guys, dari tahun kemarin dan 2 tahun yang lalu, perang dunia itu juga banyak ya bobotnya keluar. Jadi menurut aku, kalau dibanding kerajaan Indonesia, perang dunia tuh lebih banyak bobot soal yang keluar di UTBK. Nah, ini nih benar, kalau kayak atribut yang dipakai tokoh gitu juga ada nggak? Ini sebenarnya fun fact ya, aku nyebutnya tuh kayak soal fun fact. Kalau UTBK, itu emang banyak banget soal-soal fun fact kayak gitu. Nah, dan ini contoh soal fun fact tuh udah aku bahas di bulan kemarin, di bulan Juli gitu ya, karena emang kayak soal-soal remeh gitu kan istilahnya, kayak misal apa yang dipakai Bapak Soekarno, terus apa yang tokoh ini ucapkan ketika bla 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 gitu, itu kan kayak hal remeh yang dianggap nggak penting ya ketika masuk ke buku pelajaran, tapi ternyata wah sangat menjebak gitu pas masuk ke soal UTBK. Oke. Oh, di sini juga ada teman-teman yang gap year. Oke, semangat ya semuanya, mau yang linjur, mau yang pure sosum, mau yang gap year, semuanya sama dan harus semangat. Oke, tadi dari 18 soal, itu seperti yang aku bilang ya, benar-benar yang mendominasi adalah sejarah dunia.
Jadi langsung kita bahas saja ke soal nomor 1 ya. Oke, soal nomor 1 adalah upaya Presiden Truman dalam memulihkan ekonomi dan membendung penyebaran pengaruh komunis di Asia dilakukan dengan program bla bla bla. Sebelumnya aku mau tanya, teman-teman di sini udah pernah dengar nggak sih Presiden Truman itu siapa atau profesinya apa, itu dari negara mana, itu ada yang udah pernah dengar nggak? Sebelum kita masuk ke pembahasannya. Oke, belum tahu ya, masih asing. Nah, jadi aku sendiri juga sebenarnya nggak terlalu sering mendengar nama Truman disebut ya, tapi beliau ini merupakan Presiden Amerika Serikat gitu. Nah, dari sini berarti kalian bisa lihat ya, ada kata kuncinya adalah ini, membendung penyebaran pengaruh komunis di Asia. Terus Presiden Truman adalah Presiden Amerika Serikat. Berarti soal ini berkaitan dengan perang dunia, perang dingin, perang dingin. Karena ya, kita tahu kan ketika masa perang dingin, oke, aku tanya lagi, perang dingin antara siapa dan siapa, guys? Itu kan terjadi antara dua negara adidaya tuh. Apakah masih ingat perang dingin terjadi antara siapa dengan siapa? Oke, Timur Barat, oke, AS sama Uni Soviet, oke, sip. Masih pada ingat ya berarti. Jadi benar apa yang dibilang sama teman-teman di kolom chat bahwa perang dingin itu terjadi antara Amerika yang dia liberal ya, terus versus sama Uni Soviet yang komunis. Nah, dua negara gede ini mereka tuh berusaha untuk memberikan pengaruh-pengaruhnya ke negara-negara ketiga di dunia, atau negara-negara kita sebut aja negara berkembang ya, atau sebutannya itu negara ketiga kayak gitu. Nah, mereka berusaha menarik hati banyak negara biar bisa berkoalisi gitu. Misalnya Amerika ngajak negara A gitu ya untuk berkoalisi sama dia untuk juga menganut liberalisme. Nah, kalau misal Amerika berhasil membujuk negara A ini untuk gabung sama dia, otomatis nanti komunis nggak bisa masuk pengaruhnya ke negara A ini kayak gitu. Jadi mereka ini bersaing dalam hal ideologi. Nah, dalam perang dingin itu juga muncul berbagai macam bentuk kerjasama ekonomi salah satunya. Jadi dua negara adidaya ini tuh kayak menunjukkan sikap apa ya, ramah tamah gitu, kasih sayang gitu ya sama negara-negara lain, khususnya di Asia. Dengan apa? Dengan ini aku minjemin kamu uang gitu, dengan berbagai macam program ekonomi kayak gitu, terutama negara-negara yang terlibat perang. Nah, otomatis negara ketiga tertarik kan, kayak udah susah perang, terus dikasih pinjaman nih sama Amerika Serikat dari Presiden Truman, itu bisa membuat mereka tergerak untuk memihak ke Amerika Serikat. Nah, salah satu upaya dari Presiden Truman itu adalah menanggulangi negara komunis, menanggulangi komunisme di negara yang menjadi koalisinya. Gitu. Dan upaya yang dilakukan untuk memulihkan ekonomi serta membendung komunis itu sebenarnya dilakukan dengan 3 hal. Oke, 3 hal itu apa aja? Yang pertama ada Marshall Plan di pilihan B. Kemudian yang kedua itu ada 4-point program, bla bla bla, di pilihan ke C. Dan yang ketiga itu adalah Truman Doctrine di pilihan D. Nah, Kak, tapi kenapa kok pilihan C yang benar? Kita cari tahu satu-satu ya. Untuk pilihan A dan E itu kita coret karena nggak ada hubungannya sama Presiden Truman ini. Jadi kita fokus ke opsi B, opsi C, dan opsi D. Kalau opsi B, Marshall Plan, ini benar, bantuan yang dikasih sama Amerika Serikat. Tapi untuk membantu negara Eropa Barat. Ingat ya, kalau Marshall Plan dari Amerika Serikat untuk Eropa Barat. Bantuan ekonominya, khusus Eropa Barat. Kalau yang C, 4-point program, ini kita bisa lihat ya dari kata terakhirnya, Asia. Berarti bantuan ekonomi untuk membantu negara-negara ketiga di Asia dan Afrika. Gitu. Kalau yang Truman Doctrine, bantuan ekonomi juga, tapi dikasih ke negara Yunani sama Turki.
Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, karena yang C ini diberikan kepada negara ketiga atau Asia dan Afrika. Kalau yang Marshall Plan, ingat ya, Eropa Barat. Kalau yang Truman Doctrine buat Yunani sama Turki. Gitu guys. Oke, kita next ya ke soal nomor 2. Oh ya, kalau misalnya kalian ada masih yang dibingungin, bisa langsung tanya aja di kolom chat gitu ya, ketika nanti kita diskusi bareng-bareng di sini. Oke. Sip, sip. Kita next ya. Nomor 1 udah paham. Next nomor 2. Peristiwa Malari. Jadi malapetaka 15 Januari yang terjadi pada tahun 1974 merupakan reaksi masyarakat terhadap jadi kalau tahun 1974 berarti masih pada masa Orde kan. Dan for your information aja nih, dulu ketika aku pertama belajar sejarah terus mendengar singkatan malari, aku kira itu sebuah kondisi di mana ada penyakit gitu kan. Karena kan ada nama penyakit malaria ya guys ya. Jadi aku kira malaria ini sejenis penyakit, ternyata bukan. Ternyata malaria itu singkatan dari malapetaka 15 Januari. Itu terjadi di 1974, yang mana berarti terjadi pada masa Bapak Soeharto. Nah, jawaban yang benar adalah yang A, penanaman modal asing terutama Jepang. Oke, jadi di 15 Januari tahun 1974 itu Jepang menanamkan modal ke Indonesia. Nah, akhirnya terjadilah protes dari masyarakat Indonesia, demo dan lain sebagainya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, kita sudah dijajah ratusan tahun sama negara-negara barat. Dan yang terakhir kita dijajah sama Jepang ini, sehingga masyarakat Indonesia ketika tahu bahwa pemerintahan Bapak Soeharto membuka kesempatan ya buat negara luar, terutama Jepang, untuk menanamkan modal asing, masyarakat ini protes karena tentu ya masyarakat takut gimana kalau misal berawal dari penanaman modal asing ini, ntar kita malah dijajah lagi kayak gitu, makanya mereka protes. Nah, untuk opsi B ini salah ya, karena nggak ada hubungannya nih sama peristiwa Malari. Terus yang opsi C juga ini tentang partai, juga nggak ada hubungannya sama Malari. Begitu pula yang opsi D dan E ini lebih ke kericuhan di masa Orde Baru, khususnya nanti menjelang akhir Orde Baru. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, sebelum kita next ke soal ketiga, aku mau tanya nih. Jadi kan ada penanaman modal asing dari Jepang. Nah, teman-teman ingat nggak siapa orang yang mewakili Jepang untuk menanam modal asing di Indonesia? Kalau tahu bisa ketik di kolom chat ya. Gimana nih, ada yang tahu nggak siapa sih kira-kira nama Perdana Menteri ya? Perdana Menteri nih aku kasih bocoran. Jadi dari Jepang tuh ada Perdana Menteri. Oke, nggak tahu ya. Jadi aku kasih pilihannya. Oke, ini ada yang bener nih, Tanaka Kakue, Chill House. Bener ya guys. Jadi Perdana Menteri yang mewakili Jepang datang ke Indonesia buat menanam modal asing adalah Bapak Tanaka Kakue. Gitu. Nah, oh ya, fun fact lagi nih. Jadi modal asing ini ditanamkan itu untuk fokus dalam bidang otomotif di Indonesia. Namanya kayak Eni. Oke, kita next ya ke soal nomor 3. Wow, ini lumayan panjang nih pertanyaannya. Oke, sebab khusus dari perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis yang berlangsung di benua Amerika adalah bla bla bla. Nah, sebelumnya kalian udah mempelajari tentang ini nggak? Tentang perang 7 tahun nggak guys? Karena 3 soal pertama, ya karena ini masih sejarah dunia juga ya, tentang benua Amerika. Ini udah dipelajarin di sekolah belum ya?
Oh, jadi banyak yang belum belajar ini ya. Iya benar, kalau linjur tuh soalnya jarang bahas sejarah dunia sih, setahu aku lebih ke sejarah Indonesia aja ya. Oke, jadi masih oke, sorry ya sebelumnya tadi kalau agak berisik. Oke, jadi masih banyak yang belum belajar soal materi Perang 7 Tahun ini ya. Jadi mungkin aku akan jelasin secara singkat mengenai Perang 7 Tahun antara Inggris melawan Prancis memperebutkan Amerika. Jadi sebenarnya Amerika tuh bisa dibilang salah satu benua termuda gitu ya, yang ditemukan gitu. Nah mungkin teman-teman di sini ingat nggak siapa penemu benua Amerika? Coba ketik di kolom chat yang tahu jawabannya. Oke, sip, Columbus. Jadi yang menemukan Amerika adalah Bapak adalah Christopher Columbus. Dia melakukan sejenis pelayaran gitu dan dia menemukan benua Amerika ini. Nah, setelah uh, ada diketahui benua Amerika, beritanya nyebar nih kemana-mana. Jadilah orang-orang banyak yang istilahnya kayak imigrasi ya ke benua Amerika. Seperti itu. Nah, akhirnya Amerika ini kayak jadi rebutan ya, seperti biasa, antara negara-negara besar di dunia. Salah satunya adalah Inggris dan Prancis. Oke. Aruni Karsa. Tapi katanya bukan yang pertama, Kak. Iya, bener. Aku sebenarnya juga pernah baca tweet sih kayaknya, aku lupa baca di mana tapi kayaknya di Twitter kayak ini tuh membahas tentang uh, katanya tuh sebenarnya bukan dia yang pertama menemukan benua Amerika kayak gitu, cuman karena aku pembelajaran kali ini kita berpatokan sama buku ya, jadi kita sebut saja Bapak Christopher Columbus yang menemukan. Tapi sebenarnya memang banyak perdebatan terkait hal ini sih, terkait siapa yang menemukan benua Amerika gitu sebenarnya. Oke, kita balik lagi ya ke Perang 7 Tahun. Jadi namanya Perang 7 Tahun. Kenapa dinamakan Perang 7 Tahun? Nah, Perang 7 Tahun itu karena berlangsungnya selama 7 tahun. Gitu. Antara tahun 1756 sampai 1763. Jadi dari 1756 sampai 1763 itu kan sekitar 7 tahun ya. Jadi dinamakan Perang 7 Tahun. Nah, kalian bisa membayangkan ya, seberapa berat perangnya, kemudian seberapa banyak korban jiwanya, seberapa banyak kerugiannya, karena perangnya terjadi selama 7 tahun, kayak gitu. Nah, dan ini dilakukan untuk memperebutkan Amerika. Jadi, penyebab khusus yang terjadi, atau yang menyebabkan bisa pecah, itu karena Prancis berusaha menguasai sebelah barat wilayah koloni Inggris. Gitu. Jadi, Eropa tuh gencar ya untuk menemukan wilayah koloni baru. Nah, Inggris sama Prancis itu bersaing memperebutkan wilayah di benua Amerika, bahkan sampai abad ke-18. Jadi mereka tuh berusaha menduduki tempat-tempat di wilayah Amerika. Nah, persaingannya makin panas karena mereka menimbulkan peperangan yang terbuka gitu yang selama 7 tahun itu tadi. Nah, penyebabnya adalah Prancis ini kayak ingin banget menduduki yang sebelah barat dari koloninya Inggris gitu. Jadi awalnya tempat ini punya Inggris yang di sebelah barat, tapi Prancis ingin juga ada di situ gitu dalam rangka menghubungkan daerah Kanada sama daerah namanya Louisiana. Jadi daerahnya itu sangat strategis ya, makanya Prancis kayak ingin banget ngerebut gitu. Sehingga perangnya pecah deh dan terjadi selama 7 tahun dari 1756 sampai 1763. Oke, jadi benua Amerika pernah ditempatin orang Hindia ya, Kak? Atau enggak, masih bingung? Jadi sebenarnya ya, orang pertama yang... Oke, sebenarnya aku juga pernah baca tweet di Twitter ya, guys. Mungkin agak sedikit aku spill, aku sebenarnya agak lupa-lupa ingat ya sama tweetnya. Jadi tweetnya tuh bilang gini, kalau di buku dijelaskan ya, kalau misal orang asli atau penduduk asli yang menduduki wilayah Amerika itu disebutnya India. Indian gitu ya, tapi beda sama India yang itu gitu, beda sama India yang acak-acak nehi-nehi itu beda gitu guys. Jadi memang suku India disebutnya kalian di Amerika ini gitu. Nah, suatu hari ketika ada pelayaran ya Christopher Columbus itu,
Nah, pelayaran ini kan juga ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat, gitu kan. Nah, dan mereka menemukan benua Amerika ini. Nah, ketika mereka ketemu benua Amerika ini, mereka ngiranya gini, oh ini nih ya, ini kayaknya wilayah India nih, wilayah India yang itu yang ada di Asia gitu. Nah, mereka awalnya ngiranya seperti itu. Jadi mereka mulai menyebut orang-orang di Amerika ini sebagai India, gitu. Padahal Indianya tuh beda gitu guys, gitu bukan India yang itu gitu. Nah tapi karena orang-orang Barat atau pelancong dan pelaut ini udah nyebutnya India gitu, jadi jadilah orang-orang Amerika asli yang memang tinggal di situ disebutnya suku India gitu. Dan benar kalau misal orang Amerika seperti yang dikatakan Meng ya, itu awalnya bukan orang kulit putih, jadi suku India itu sebenarnya kulit hitam guys gitu. Tapi setelah yang seperti yang aku jelaskan tadi ya, ketika berita tersebar bahwa ada benua Amerika nih, nah itu banyak orang migrasi tuh dari negara-negara besar, otomatis orangnya kulit putih kan. Nah ketika orang kulit putih datang, mereka kan lebih superior gitu kan, lebih mendominasi, lebih maju hidupnya, pemikirannya juga lebih pinter ya. Dan akhirnya mereka bisa istilahnya kayak menggeser suku India ini tadi, suku yang merupakan penduduk aslinya benua Amerika, biar nggak apa ya tampil ke permukaan lagi gitu, dan bahkan kayak lama-lama populasinya menurun dan hilang seperti itu karena ya tadi didominasi oleh orang-orang kulit putih, orang-orang luar yang datang kayak gitu. Oke, Arunikarsa tadi. Oh ya, kalau wilayah barat ini menghubungkan antara Kanada sama Louisiana. Kayak gini ya, aku ketik di chat ya. Oke, yang dicari sama orang Eropa di Amerika. Nah, jadi sebenarnya ini nggak ada alasan khusus ya apa yang mau dicari di Amerika, tapi memang orang-orang Barat, nggak cuma orang Barat sih sebenarnya, orang-orang di seluruh dunia itu suka berlayar kan. Mereka suka mencari sesuatu yang baru. Mereka suka cari rempah-rempah gitu kan. Nah makanya mereka nemu Indonesia kayak gitu. Jadi ketika mereka berlayar, mereka menemukan Amerika, menemukan wilayah baru yang bisa mereka tempati kayak gitu. Dan kebetulan lagi di Amerika wilayahnya cukup strategis ya. Jadi akhirnya banyaklah tuh penjajah datang gitu. Jadi watak penjajah tuh memang kayak gitu ya. Kapitalis banget. Ketika nemu sebuah wilayah yang bagus, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk ambil bagian gitu di wilayah tersebut. Karena benar-benar bikin untung ya kalau sebuah negara gede itu punya koloni-koloni yang banyak. Sumpah guys, ini tuh mataharinya cerah, sumpah jadi kayak serang gitu. Aduh, kakak banget. Oke, Kak mau tips belajar sejarah. Oke, nanti mungkin kita berbagi tips di akhir bareng-bareng ya sama teman-teman di akhir pembelajaran. Oke, kita next ya ke nomor 4. Oke, kalau misal ada yang dibingungin lagi, boleh banget langsung ketik di kolom chat ya. Oke, nomor 4 ini masih berkutat sejarah dunia. Jadi pertanyaannya adalah, perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat itu dipelopori oleh George Washington dan Thomas Jefferson sama James Madison pada tahun 1776. Nah, dirumuskan dalam Declaration of Independence yang berisi perjuangan untuk bla bla bla. Nah, jadi tadi kan udah dibahas ya kalau misal Amerika itu dijajah ya kan sama Inggris khususnya. Dan akhirnya Amerika juga ingin merdeka dong otomatis gitu. Nah, Amerika berusaha merdeka melalui sebuah revolusi. Disebutnya Revolusi Amerika. Jadi para kolonis ya, jadi Amerika itu kan dibagi-bagi gitu kan, ada koloni A, B, dan C gitu. Nah, mereka itu berjuang untuk memperoleh kebebasan dan lepas dari pengaruhnya si Inggris ini tadi. Sehingga mereka mengeluarkan deklarasi ini, Declaration of Independence, yang di dalamnya berisi perjuangan untuk menghormati hak hidup dan kebebasan serta kebahagiaan. Atau kita kalau di Indonesia kan itu kita nyebutnya deklarasi kemerdekaan ya. Jadi itu suatu akta atau kongres kontinental, yang anggap aja kalau di Indonesia tuh kayak sejenis 11-12 sama proklamasi ya.
itu diadopsi di tanggal tepatnya 4 Juli tahun 1776. Jadi menyatakan bahwa 13 koloni itu memerdekakan diri dari Britania Raya. Jadi diingat ya, benua Amerika dulu ketika pertama kali merdeka itu terdiri dari 13 koloni, 13 koloni guys. Dan isi deklarasi merdeka ini tadi adalah untuk menghormati hak hidup dan kebebasan serta kebahagiaan, memperoleh kebahagiaan. Jadi mereka udah kayak nggak mau dijajah lagi seperti itu guys. Itu untuk nomor 4. Oke, kita next ya ke nomor 5. Sebentar ya guys, ada kecoa jalan. Wait bentar. Oke, baiklah saya kembali. Pintunya dibuka aja ya. Sebenarnya tadi sudah mau mereok guys, tapi harus tetap slay ya. Jadi kita lanjut. Oh, ini ada yang nanya nih. Oke, bentar. Disemprot baygon, bener sih. Tadi aku sapu keluar kecoanya. 13 koloni itu apa? Oh ya, jadi untuk 13 koloni itu gini, kalau di Indonesia tuh kayak provinsi kayak gitu. Jadi ada pembagian koloni 1, 2, 3 sampai 13. Nah, kayak di Indonesia ketika pertama kali merdeka kan ada berapa ya, lupa, 32 atau 33 provinsi. Sorry ya Allah, lupa banget, 8. 8 kan ya, sumpah lupa. Kayak gitu. Jadi koloni itu pembagian wilayah-wilayah di Amerika Serikat dan jumlahnya ada 13 itu tadi. Oke, kita next ya, nomor 5 guys. Wah, ini udah setengah 5. Oke, kita next nomor 5, ini sejarah Indonesia masa purba ya. Jadi kebudayaan yang datang bareng sama migrasi Deutero Melayu di Indonesia adalah budaya bla bla bla. Jadi budaya yang datang bareng Deutero Melayu itu adalah budaya Yunan gitu. Jadi Deutero Melayu atau Melayu Muda itu merupakan kebudayaan yang datang setelah Proto Melayu ya, atau setelah Melayu tua. Nah, hal ini karena bangsa Deutero Melayu itu merupakan keturunan dari Yunan. Nah, kalian jangan salah ya, jadi dulu aku tuh sempet kayak ketukar gitu, karena ini namanya kan Yunan ya, jadi aku kira Yunan itu Yunani gitu, ternyata bukan. Yunan itu Cina guys, ternyata gitu. Jadi aku selama SMA tuh salah menyadari kalau Yunan ini bukan Yunani yang itu gitu, tapi Cina, jadi salah satu wilayah di Cina. Jadi kebudayaan Deutero Melayu ini pemilik aslinya atau pemilik aslinya itu adalah orang-orang keturunan Yunan. Nah, orang-orang keturunan Yunan ini pindah ke Vietnam. Bukan pindah sebutannya, migrasi ya. Migrasi ke Vietnam. Atau nanti kita sebut dengan Dongson. Gitu ya, kebudayaan Dongson ke Vietnam. Setelah dari Vietnam, mereka pindah lagi ke negara kita, ke Indonesia. Nah, ketika mereka masuk ke Indonesia, kita biasa menyebut orang-orang Yunan ini dengan ras Melayu Austronesia atau Mongoloid gitu. Jadi ingat ya, Deutero Melayu itu budaya asli orang-orang Yunan dari Cina. Nah, orang Yunan migrasi ke Vietnam.
Dari Vietnam mereka ke Indonesia. Nah, ke Indonesia mereka disebut sebagai ras Mongoloid, ya Allah, Mongoloid atau Melayu Austronesia gitu. Oke, kita next ya ke nomor 6. Oke, seperti biasa kalau ada pertanyaan langsung ketik di kolom chat ya, teman-teman. Oke, nomor 6, jadi ada tokoh yang meluncurkan sebuah program, namanya Lompatan Besar ke Depan. Nah, jadi lompatan besar ke depan ini punya program yaitu membagi Cina menjadi 26.000 komun dengan tujuan menghapus hak milik pribadi atas penghasilan besar di bidang pertanian dan industri. Itu jadi siapakah tokoh yang melakukan hal ini? Dan jawaban yang benar adalah yang D. Nah, jika jawaban 4 berarti Mao Zedong. Nah, jadi Mao Zedong ini dia meluncurkan sebuah, di Cina tuh disebutnya kayak terobosan baru ya, terobosan baru yaitu program lompatan besar ke depan atau Great Leap Forward yang membagi Cina menjadi 26.000 komun dan istilahnya itu dia ingin dapat banyak sekali keuntungan gitu. Nah, karena apa? Karena penghasilan hak milik pribadi yang gede-gede yang menghasilkan duit banyak itu dihapus hak milik pribadinya. Jadi ya atas nama siapa? Atas nama pemerintah nanti otomatis pemerintah dapat banyak penghasilan besar dari hal tersebut, terutama bidang pertanian dan bidang industri. Nah, selain itu kebijakan ini tuh udah dijalankan cuma 2 tahun tapi guys, dari 1956 sampai 1960. Tujuannya apa? Tujuannya agar ekonomi Tiongkok itu bisa bangkit, karena Tiongkok kan di masa dulu bisa dibilang kayak cukup sulit ekonominya, sehingga dengan diadakannya program lompatan besar ke depan itu ekonominya bisa meningkat. Jadi melalui industrialisasi secara besar-besaran gitu, dengan memanfaatkan jumlah tenaga murah, karena kan Tiongkok ini ya penduduknya banyak, jadi kenapa nggak kita gunakan gitu menurutnya Bapak Mao Zedong ini gitu, kenapa nggak kita pakai buat menjadi tenaga kerja murah, jadi tenaga kerjanya murah kemudian industrinya besar, wah pengeluarannya dikit tapi pemasukannya banyak gitu. Jadi dengan cara seperti itu nanti ekonomi Tiongkok itu bisa bangkit kayak gitu. Oke, aku belum pernah dengar ini. Iya, sama sih sebenarnya, aku juga pas dulu pertama kali tahu tentang ini tuh juga bukan dari guru ya, maksudnya bukan sesuatu yang diajarkan sama guruku di sekolah gitu. Aku kayaknya baca ini tuh dari salah satu buku, bukan, dari salah satu latihan soal gitu deh guys gitu. Jadi emang belajar sejarah tuh luas banget ya, sumpah. Oke, komunnya apa Kak? Jadi komun ini bisa kita sebut kayak wilayah administrasi gitu ya. Jadi wilayah administrasinya, bayangin di Cina tuh gede kan, gede nih. Nah, itu dibagi jadi 26.000 wilayah administrasi gitu. Untuk apa? Untuk memudahkan si pemerintah ini yang dipimpin Mao Zedong ini biar bisa mengkontrol gitu. Kita lihat gimana perkembangan ekonomi wilayah A, B, C, dan seterusnya gitu. Oke, sejarah Cina yang sering keluar. Wah, sebenarnya aku sendiri nggak tahu ya sejarah Cina tuh cukup sering keluar di UTBK atau enggak. Tapi nggak ada salahnya kan kita menambah pengetahuan mengenai sejarah Cina kayak gitu. Karena sejarah Cina tuh juga luas banget. Dia ada banyak dinasti sama kayak Indonesia ya, punya banyak kerajaan. Nah, Cina tuh juga punya banyak dinasti. Jadi kalau mau belajar sejarah Cina emang banyak banget, nggak kalah sama Indonesia. Oke, nggak apa-apa Salwa. Jadi di sini sekalian kayak kenalan gitu kan sama sejarah dunia dikit-dikit. Oke, program ini hanya berdampak di Tiongkok atau berdampak di negara lain juga. Oke, jadi yang aku tahu ya guys, untuk program lompatan besar ke depan ini sebenarnya lebih berdampak ke Tiongkoknya itu sendiri. Jadi si Tiongkok ini kan kayak istilahnya lagi krisis, nggak sampai krisis juga sih, istilahnya kayak ekonominya lagi turun nih. Nah, karena ekonominya lagi turun, dia ingin meningkatkan ekonomi tersebut gitu. Jadi melalui program ini
yang menjadi fokus utama itu adalah perkembangan dari si Tiongkoknya itu sendiri. Jadi kurang lebih mayoritas dampaknya itu yang merasakan Tiongkok itu sendiri, yaitu peningkatan angka ekonominya itu sendiri. Oke, soal simak nggak sih Kak ini? Sumpah aku lupa, tapi kayak aku pernah di mana gitu dulu. Oke, oke nanti kita bahas bareng-bareng ya tentang tips dan trik nih dari Meng. Karena memang menghafal tokoh tahun itu ribet banget. Oke, kita next ya ke nomor 7. Oke, di nomor 7 kita sejarah Indonesia nih. Jadi masa Orba. Jadi pemerintahan Orde Baru itu nggak hanya fokus dalam bidang pertanian, tapi juga dalam bidang industri. Nah, jadi Orde Baru berhasil mengembangkan berbagai pengembangan industri, diantaranya bla bla bla. Nah, jawaban yang benar adalah yang D. Sebenarnya ini kalian bisa raba-raba ya jawabannya. Jadi kalau yang A jelas salah karena ini pendidikan, bidang pendidikan, dan bukan bidang industri. Jadi otomatis jawabannya salah. Kemudian yang opsi B juga salah karena ini ITB. Berarti pendidikan juga. Kemudian yang C pusat listrik. Ini juga bukan industri ya, nggak fokus ke industrinya. Dan yang E juga listrik juga. Nah, sedangkan listrik itu bukan yang sangat apa ya, fokus ke industri seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu industri PTN. Nah, apalagi di sini ada kata industri nih guys. Nah, didirikannya industri PTN gitu. Jadi bisa kalian ini ya, kalau misal kalian ketemu soal yang nggak tahu jawabannya, tapi di sini ada kata kunci kayak gini, nah ini bisa membantu kalian untuk memilih jawaban yang benar. Jadi keberhasilan pemerintah Orde Baru itu nggak hanya di bidang pertanian ya, seperti yang aku bilang tadi, tapi juga di bidang industri. Nah, salah satu bukti keberhasilannya itu dari industri pesawat terbang ini. Jadi teknologi ini udah sangat canggih ya di masa itu. Nah, industri ini berhasil mengembangkan pesawat pertama buatan presiden kita juga, yaitu Bapak B.J. Habibie. Dan nama pesawatnya itu CN-250 Gatot Kaca. Gitu. Dan berhasil dibawa terbang membawa terbang nama Indonesia. Gitu. Jadi industri pesawat terbang Nusantara ini menghasilkan salah satu pesawat yang diproduksi oleh Bapak B.J. Habibie. Ingat ya, nama pesawatnya CN-250 Gatot Kaca. Oke, kita next ya ke nomor 8. Ini kerajaan juga nih. Jadi, penggabungan tahun Jawa dan tahun Islam dilakukan pada zaman kerajaan yang benar adalah Mataram Islam. Jadi, Mataram Islam itu salah satu kerajaan yang punya banyak terobosan-terobosan baru gitu istilahnya, karena memang raja-rajanya itu sangat peduli terhadap budaya Jawa sekaligus taat terhadap Islam, sehingga raja-rajanya tuh berinisiatif untuk menggabungkan keduanya. Salah satunya adalah tahun Jawa sama tahun Islam. Nah, siapa nama raja yang menggagas hal tersebut? Yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi Sultan Agung Hanyokrokusumo ini merupakan raja yang ketika itu memimpin ketika tahun Jawa sama tahun Islam digabungkan itu di masa kepemerintahannya beliau. Jadi ingat ya, ini juga agak sedikit fun fact nih sebenarnya. Jadi tahun Jawa dan tahun Islam itu digabung di masa kerajaan Mataram Islam pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Oke, kita next ke nomor 9. Jadi, selain menjadi anggota ASEAN, negara bla 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 di bawah ini yang menjadi anggota SEATO adalah pilihannya ada Singapura, Thailand, Malaysia, sama Filipina. Sebelumnya aku mau tanya, kalian udah pernah dengar SEATO nggak sih? Atau ini baru pertama kali? Oke, jadi banyak yang ini ya baru pertama kali mendengar ya SEATO itu apa. Jadi
SEATO itu sebenarnya organisasi buatan dari Amerika Serikat ya di kawasan Asia Tenggara. Jadi SEATO itu singkatannya Southeast Asia Treaty Organization. Nah, siapa aja anggota SEATO? Ini sebenarnya bisa kalian searching di Google, tapi nanti aku sebutin ya. Jadi yang pertama ada Amerika Serikat itu sendiri, sekaligus pendirinya. Yang kedua ada Inggris, yang ketiga ada Prancis, terus ada New Zealand, habis itu ada Bangladesh, Pakistan, Thailand, sama Filipina. Jadi kalau dari Asia Tenggara tuh ada dua yang join, yaitu Thailand sama Filipina. Dan benar ini yang dibilang teman-teman di kolom chat, kalau misal SEATO ini tuh organisasi pertahanan militer, ya. Jadi bentukannya AS, Amerika Serikat. Dan kalau wilayah negara-negara ASEAN yang join itu adalah Thailand sama Filipina gitu. Kalau negara Asia lain yang join itu ada Bangladesh sama Pakistan. Gitu. Kita next ya ke soal selanjutnya. Oke, nomor 10. Nah, ini materi manusia purba, jadi otomatis adalah materi pertama yang biasanya kalau anak sosum masuk itu pelajarin. Nah, kita baca dulu ya soalnya. Di Pulau Nias terdapat peninggalan bangunan yang terbuat dari batu. Ada dolmen, ada patung, juga ada menhir di Nagari Mahat. Nah, peninggalan sejarah di dua tempat tersebut dibuat pada masa bla bla bla. Oke, benar, batu besar atau megalitikum ya. Jadi dari namanya adalah mega berarti besar, litikum batu berarti batu besar. Intinya kalau di masa megalitikum ini bangunannya sudah besar-besar. Karena apa? Karena menunjukkan bagaimana manusia purba itu paham tentang kepercayaan mereka. Karena kebanyakan batu-batu besar mereka itu menunjukkan mengarah kepada kepercayaan yang mereka anut. Seperti itu. Contohnya seperti dolmen ini ya. Jadi dolmen ini merupakan salah satu bentuk benda yang dibuat sebagai bentuk pemujaan gitu buat si nenek moyang. Jadi jawaban untuk nomor 10 adalah megalitikum. Kita next ya, nomor 11. Wah, ini sejarah dunia lagi nih. Jadi perbedaan Aufklärung sama Enlightenment yang muncul di Prancis dan yang muncul di Inggris adalah jadi dua hal ini tuh muncul di Prancis juga muncul di Inggris. Tapi apa yang membedakan Aufklärung di Prancis sama di Inggris? Oke, sebelum kita bahas dulu apa perbedaannya, kita harus tahu dulu Aufklärung itu apa. Mungkin teman-teman boleh jawab sedikit nih tentang apa yang teman-teman ketahui di sini mengenai Aufklärung. Oke, mungkin bisa dijawab ya, kalau yang udah pernah dengar. Oke, sip. Benar ya jawabannya. Jadi adalah masa pencerahan, abad pertengahan juga tepat. Jadi Aufklärung ini masa ketika di Eropa sana pengetahuan itu mendominasi mereka. Jadi kan sebelumnya pengetahuan gereja yang mendominasi nih, gereja mendominasi. Oke, sebelumnya benar sih kata Hebu. Jadi belajar sejarah itu cepat lupa. Makanya kalian setelah belajar materi, kalian harus memastikan untuk latihan soal dan dibahas gitu latihan soalnya biar nggak cepat lupa. Nanti kita bahas bareng-bareng ya untuk sedikit tips dan trik belajar sejarah. Oke, kita next untuk Aufklärung sendiri. Jadi pada masa itu kita sebut masa kegelapan ya, sebelum Aufklärung, di mana gereja sangat mendominasi. Tapi ketika terjadi masa Aufklärung ini, maka kita sebut masa pencerahan gitu. Kenapa? Karena pada masa ini pengetahuan kembali mendominasi. Seperti itu. Jadi intelektual itu mulai digerakkan kembali. Nah, apa yang menjadikan di Prancis sama di Inggris itu berbeda? Yang pertama, kalau di Inggris, filsafat itu hanya menjangkau kalangan apa saja. Tapi kalau di
Perancis itu berkembang secara populer. Maksudnya berkembang secara populer itu, walaupun kamu bangsawan, walaupun kamu tuh filsuf hebat, atau bahkan kamu orang-orang rendahan, di Prancis itu tetap merasakan filsafat pencerahan gitu. Nah, beda kalau sama di Inggris. Kalau di Inggris itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tinggi, kayak misalnya untuk filsuf, terus untuk bangsawan kayak gitu. Jadi tidak semua orang di Inggris itu mencecap pencerahan ini, masa pencerahan ini gitu. Beda sama di Prancis yang diperkenalkan secara populer dan umum gitu guys. Itu perbedaannya ya. Ingat guys, kalau di Inggris filsafat pencerahan itu hanya untuk mereka yang tinggi gitu, mereka yang punya power seperti itu. Sedangkan di Prancis semua orang bisa merasakan, bahkan sampai orang-orang yang taraf hidupnya rendah pun mereka bisa merasakan karena memang diperkenalkan secara populer dan umum. Yaitu untuk nomor 11. Kita next nomor 12, masih sejarah dunia. Ini membahas mengenai Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua itu ternyata tidak menurunkan eskalasi ketegangan politik di dunia. Jadi hal ini bisa dilihat dari ketegangan politik yang terjadi di semenanjung Korea. Nah, pernyataan tersebut diperkuat dengan fakta apa? Oke, jadi hal ini diperkuat dengan fakta bahwa terjadi perang saudara, ya kan, di Korea sana. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, politik ini masih belum selesai karena muncul perang baru yang disebut Perang Dingin antara Amerika sama Uni Soviet. Yang seperti aku jelaskan di awal tadi bahwa mereka berusaha memperebutkan ini ya, negara-negara untuk mencekoki mereka dengan ideologinya masing-masing. Nah, Korea ini salah satu negara yang berhasil dipecah belah. Jadi kalau Korea Selatan mereka bestiannya nih sama Amerika Serikat atau kita sebut liberal ya. Kalau Korea Utara bareng Uni Soviet atau komunisme, dan kedua negara ini akhirnya perang saudara. Karena apa? Karena menjadi salah satu negara yang terdampak dari Perang Dingin kayak gitu. Jadi ketegangan setelah Perang Dunia Kedua itu masih belum berakhir karena digantikan sama Perang Dingin itu tadi, salah satunya yang terjadi di semenanjung Korea. Oke, kita next ya ke nomor 13. Jadi komisi yang dibentuk pada akhir pemerintahan Hindia Belanda untuk meneliti keinginan, cita-cita, dan pendapat berbagai golongan masyarakat di Indonesia, khususnya Jawa, tentang perkembangan tata negara dan kedudukan masyarakatnya adalah komisi bla bla bla. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, Visman. Jadi Visman ini sebenarnya nama orang yang mengepalai terbentuknya komisi ini. Jadi komisi ini itu sebenarnya bentukan pemerintahan Belanda. Jadi kalian lihat ya, di sini kita masih nyebut Hindia Belanda, ya kan? Jadi kita berarti masih dijajah sama Belanda. Sehingga komisi ini dibentuknya juga sama Belanda buat Indonesia. Dan dibentuknya itu di tanggal, ingat ya, 14 September 1940. Berarti 5 tahun sebelum Indonesia proklamasi. Gitu. Karena ini dibentuknya tahun 1940 untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan ketatanegaraan. Tuh, jadi maksudnya biar dengan komisi ini pemerintah tahu Indonesia tuh mau bentuk ketatanegaraan yang seperti apa kayak gitu. Nah, dan ketua komisinya adalah Dr. Visman. Jadi kenapa dinamai Visman? Karena yang mengepalai adalah Dr. Visman itu sendiri. Nah, terbentuknya komisi Visman ini itu merupakan dampak dari usulan sebuah organisasi, guys. Jadi ada nama organisasi itu GAPI, Gabungan Partai Politik Indonesia. Oke, aku ulang ya. Jadi Visman ini diusulkan sama GAPI, Gabungan Partai Politik Indonesia. Jadi partai GAPI ini mengusulkan gimana kalau kita bentuk sebuah komisi yang membahas tentang ketatanegaraan. Gitu. Nah, akhirnya Belanda menuruti dengan membentuk yang namanya Komisi Visman mengenai yang akan membahas mengenai ketatanegaraan. Dalam Kongres bulan Desember 1939,
GAPI ini menuntut biar Indonesia beneran punya parlemen. Parlemen yang dipilih oleh rakyat, dari rakyat. Nah, akhirnya pembentukan Indonesia berparlemen itu sebenarnya adalah salah satu kegiatan dari GAPI yang pertama kali dilakukan setelah federasi terbentuk. Tapi tuntutan GAPI ini tidak direalisasikan 100%, sehingga dipilihlah untuk membentuk yang namanya Visman saja oleh Belanda seperti itu. Jadi walaupun Belanda menuruti, tapi Belanda ini masih tetap bisa memegang kendali seperti itu. Karena apa? Karena bentukannya ini bentukan Belanda, otomatis kendalinya dipegang sama si Belanda. Kayak itu. Jadi salah satu latar belakang terbentuknya Visman itu karena usulan dari gabungan partai politik Indonesia atau singkatannya GAPI gitu untuk nomor 13. Oke, next ya. Nomor 14. Oke, untuk nomor 14 kita baca soalnya ya. Pasca menyatakan kemerdekaan dari Inggris. Nah, kita balik lagi nih ke benua Amerika. Negara Amerika Serikat itu harus menghadapi pertentangan dalam tubuh pemerintahannya. Pertentangan ini terjadi antara Thomas Jefferson sama Alexander Hamilton. Kalau kalian ingat, tadi nama Thomas Jefferson ini disebut ya, di soal keberapa, kakak lupa, tapi di awal-awal tadi ya sempat disebut. Nah, hal tersebut disebabkan karena apa? Jadi jawabannya benar adalah yang B. Tadi kan udah aku jelasin ya teman-teman, bahwa Amerika ini kan terdiri dari banyak koloni. Gitu. Nah, otomatis ada banyak orang-orang berpengaruhnya juga. Salah satunya si Bapak Thomas sama Bapak Alexander. Tapi sayangnya mereka punya pendapat yang berbeda gitu tentang bentuk pemerintahan apa ya yang mau kita terapkan gitu di Amerika Serikat. Jadi dari 13 koloni, 9 koloni itu menghendaki bentuk pemerintahan demokratis dengan sistem desentralisasi. Ingat ya, 9 koloni itu maunya kita demokratis. Nah, kelompok ini dipimpin sama Thomas Jefferson. Jadi Thomas Jefferson memimpin 9 koloni agar kita punya atau agar Amerika punya bentuk negara yang demokratis. Berarti kalau 9 kurangnya 4 ya kan. Nah, 4 koloni ini di bawahnya si Hamilton ini, Alexander Hamilton. Dan mereka menginginkan kelompok Republikan gitu. Mereka ingin pemerintahan ini bersifat federasi kayak gitu. Nah, akhirnya terjadilah kayak pertentangan ya dalam tubuh pemerintahannya karena yang satu pinginnya gini, yang satu pinginnya gini. Seperti itu. Jadi Thomas Jefferson maunya demokratis desentralisasi, sedangkan si Bapak Alexander Hamilton inginnya federalis seperti itu. Jadi memang banyak pertentangan ketika Amerika pertama kali menyatakan kemerdekaannya. Oke, kita next ke nomor 15. Alasan utama Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ini berarti Orde Lama, guys. Kenapa kok Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan? Jawabannya benar adalah yang D. Kegagalan konstituante dalam merumuskan UUD baru pengganti UUDS. Jadi sebenarnya kita harus mundur lagi ke belakang, kita bahas. Indonesia itu kan sempat berubah-ubah ya bentuk negaranya. Dan bahkan kita pernah menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat dan kita pakai UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara seperti itu. Nah, akhirnya ketika itu Presiden ini menyuruh si Badan Konstituante, ayo kamu buat UUD baru gitu ya, UUD baru yang lebih lengkap, yang lebih bagus kayak gitu ya kan. Nah tapi Badan Konstituante ini nggak bisa gitu, nggak berhasil gitu, walaupun udah dikasih waktu sama Presiden Soekarno, dikasih waktu beberapa tahun untuk membentuk UUD baru, tapi tetap nggak bisa gitu, nggak bisa membentuk UUD baru, sehingga akhirnya anggota konstituante ini mulai bersidang pada 10 November 1959. Tetapi sampai tahun 1958, guys, bayangin berarti itu 2 tahun ya, belum berhasil UUD itu keluar, UUD baru tuh
dibuat itu belum berhasil selama 2 tahun. Sehingga di kalangan masyarakat banyak pendapat untuk meminta kita kembali lagi ke UUD 1945. Akhirnya Soekarno biar meredakan protes dari masyarakat ya, karena masyarakat sudah mulai memaksa untuk kapan nih kembali ke UUD lagi gitu kan. Akhirnya Soekarno memutuskan dekret Presiden 5 Juli 1959 bahwa Soekarno ini menyampaikan amanat kepada Badan Konstituante untuk kembali kepada UUD 1945. Jadi nggak usah nunggu UUD baru lagi gitu karena sudah terlalu lama. Nah, dan hal tersebut disampaikan pada 5 Juli 1959 seperti itu. Oke, kita next ya ke nomor 16. Wah, ini ada typo nih, melus. Maaf ya teman-teman, jadi ini maksudnya meletusnya Perang Dunia I bukan disebabkan oleh beberapa faktor di bawah ini. Oke, ingat ya, kata kuncinya adalah bukan disebabkan, berarti yang salah gitu. Sebelumnya aku kasih tahu dulu, meletusnya Perang Dunia I itu disebabkan sama faktor apa aja sih? Nah, yang pertama, ada pertentangan antara negara Eropa dalam memperebutkan negara jajahan. Yang kedua, adanya perlombaan senjata. Contohnya itu kayak antara kapal selam sama torpedo gitu. Jadi negara-negara gede tuh ingin menunjukkan power gitu ya. Kalau mereka ini loh senjata-senjataku kayak gitu. Nah, akhirnya karena mereka lomba menunjukkan senjata, terjadilah Perang Dunia I kayak gitu. Kemudian faktor yang ketiga adalah timbul politik aliansi atau politik mencari kawan. Misalnya Jerman beraliansi sama negara, kita cari kawan nih sama negara A, B, C. Oke, kubu A. Terus nanti Inggris cari kawan lagi sama A, B, C, kubu B. Nah, ntar mereka saling perang kayak gitu. Jadi Perang Dunia I itu karena istilahnya mereka kubu-kubuan kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah yang keempat adalah konflik Inggris sama Jerman akibat revolusi industri gitu. Dan yang terakhir adalah terbunuhnya Bapak atau putra mahkota Austria yaitu Franz Ferdinand. Jadi untuk faktor yang kelima ini merupakan salah satu faktor yang membuat Perang Dunia I itu meletus pada saat itu juga. Jadi ketika Franz Ferdinand ini tertembak sama istrinya juga dia tertembak, yang mana dia adalah putra mahkotanya Austria, akhirnya negara-negara di dunia memutuskan untuk ikut berperang gitu. Dan mereka juga sekalian ambil kesempatan gitu guys, ambil kesempatan biar bisa perang sama musuhnya gitu. Jadi misalnya nih kayak Jerman sebenarnya Jerman ini kan nggak ada hubungannya gitu ya, anggap aja, tapi karena kubu sebelah didukung sama negara lain yang musuhnya Jerman, jadi si Jerman ikut berperang kayak gitu. Itu adalah penyebab dari Perang Dunia I. Sehingga jawaban yang salah adalah yang C, yaitu ketegangan dan ketidakpastian di dalam negeri Jerman sendiri. Jadi konflik internal dalam negara Jerman sendiri itu tidak menyebabkan terjadinya Perang Dunia I gitu. Jadi Perang Dunia I murni disebabkan karena istilahnya konflik-konflik eksternal, bukan konflik internal salah satunya dari dalam negeri Jerman itu sendiri. Itu untuk nomor 16. Oke, aku ulang ya. Jadi untuk yang faktor nomor 1 adalah pertentangan negara Eropa untuk memperebutkan negara jajahan. Jadi negara Eropa nih berebut gitu. Aku mau jajah ini, tapi si B juga mau jajah ini. Akhirnya mereka pernah memperebutkan negara ini, kayak gitu. Kemudian faktor nomor 2 adanya perlombaan senjata. Contohnya kayak kapal selam, terus torpedo, dan lain sebagainya. Faktor yang ketiga, timbulnya politik aliansi atau politik cari kawan. Kemudian yang keempat adalah konflik Inggris sama Jerman akibat dari revolusi industri. Yang kelima adalah terbunuhnya Franz Ferdinand. Jadi Franz Ferdinand ini tertembak sama istrinya juga. Jadi istri sama dia tuh ketembak, yang mana Franz Ferdinand ini merupakan putra mahkota gitu. Jadi posisinya penting ya di negara Austria. Seperti itu.
Oke, kita next ke nomor 17. Jadi, ini satu nomor sebelum nomor terakhir ya, nggak kerasa. Jadi, keterbukaan informasi pada masa reformasi ditunjukkan oleh B.J. Habibie dengan dikeluarkannya bla bla bla. Jadi, setelah Soeharto turun ya, Soeharto ini diprotes, terutama oleh mahasiswa dan masyarakat Indonesia secara luas diprotes, B.J. Habibie naik. Nah, dan B.J. Habibie menunjukkan bahwa pemerintah sudah terbuka terhadap pers gitu ya, terhadap informasi dengan mencabut ketentuan surat izin terbit bagi media massa cetak ya. Jadi B.J. Habibie ketika pertama kali naik sebagai presiden, hal pertama yang dia lakukan tentang keterbukaan informasi kemudian untuk media pers dan lain sebagainya adalah mencabut ketentuan surat izin terbit bagi media cetak. Karena apa? Karena di masa Orde Baru, di masanya Bapak Soeharto, semua berita yang keluar itu istilahnya sudah disaring sama pemerintah. Jadi berita yang keluar adalah berita-berita yang sudah disetujui sama pemerintah. Nah, otomatis kalau sudah disetujui sama pemerintah, berita-berita ini adalah berita positif mengenai pemerintah. Nggak ada istilahnya di masa Orde Baru keluar berita jelek tentang Bapak Soeharto dan pemerintahannya, itu nggak ada seperti itu. Sehingga pada masa B.J. Habibie menunjukkan bahwa Indonesia sudah tidak seperti itu lagi. Indonesia sudah tidak membatasi media informasi lagi. Jadi semua media, entah itu cetak, entah itu televisi, itu bebas. Silakan mau buat pemberitaan seperti apa tentang pemerintah, mau membuat pemberitaan tentang hal-hal yang dilarang sama masa Orde Baru sama Bapak Soeharto, itu dipersilahkan seperti itu. Itu untuk nomor 17. Kita next ya ke nomor 18. Jadi ini nomor terakhir. Oke, pertanyaannya adalah seiring berkembangnya waktu, sumber sejarah lisan itu sudah banyak diterima dan dipakai oleh sejarawan. Kenapa? Jadi sebentar. Jadi sumber lisan, jawabannya benar adalah sumber lisan itu mengisi kekosongan informasi sumber tertulis. Mungkin sedikit aku jelaskan ya sebelum kita akhiri kelas hari ini. Kalau misal ada sumber tertulis, kita sebut aja kayak dokumen. Nah, dokumen itu siapa yang buat? Pemerintah, iya kan? Berarti kita melihat hal-hal atau fakta-fakta dari sumber tertulis itu berdasarkan kacamatanya pemerintah. Gitu. Nah, otomatis hal-hal yang dicantumkan dalam sumber tertulis ini adalah hal-hal yang istilahnya kayak dari sudut pandang pemerintah dan positif gitu ke pemerintahnya. Nah, tapi kalau kita melihat dari sumber lisan, kita bisa melihat dari banyak sekali orang ya, banyak sekali informasi karena sumber lisan ini kayak wawancara seperti itu. Kita dapat dari wawancara. Sehingga bisa mengisi kekosongan informasi pada sumber tertulis. Misalnya kita ambil contoh apa ya? Oh, revolusi hijau ya di masa Bapak Soeharto gitu kan. Nah, kalau dari kacamatanya pemerintah, revolusi hijau ditulisnya berhasil meningkatkan produksi pertanian, kemudian berhasil meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat khususnya petani. Nah, tapi kita tidak mengisi hal-hal yang kosong terkait apa aja sih dampak buruk dari revolusi hijau, sehingga kita perlu sumber lain kan. Nah, kita peroleh dari sumber lisan. Jadi siapa? Kita bisa wawancara para petani seperti itu. Kita tanyai para petani yang mengalami revolusi hijau, apakah mereka mengalami kerugian, terus apa saja kendala-kendalanya seperti itu. Jadi sumber tertulis sama sumber lisan ini tuh saling melengkapi satu sama lain. Seperti itu. Oke, wow, tidak terasa ya. Udah jam 5 lebih dan kita udah sampai di soal terakhir. Mungkin sebelum kalian leave ya, kita mau bahas sedikit deh tips-tips belajar sejarah karena tadi banyak yang minta. Dan sebelum itu aku minta tolong buat teman-teman isi feedback tutor yang dikirim sama ini sama Kak Caca ya, biar kita atau aku sih sebenarnya biar sebagai bahan evaluasi aku ke depannya gitu. Mungkin kita bahas sedikit ya tentang Oke, jadi
SEATO itu merupakan organisasi pertahanan militer yang dibentuk sama Amerika Serikat. Jadi SEATO ini bentukannya Amerika Serikat untuk mempertahankan sebenarnya mempertahankan negara-negara dalam bidang militer gitu. Oke. Oke, kita bahas lagi ya tentang tips dan trik mengenai belajar sejarah. Sebelumnya aku mau tanya ya ke kalian sendiri, kalau kalian tuh belajar lebih suka belajar pakai latihan soal atau pakai materi langsung. Jadi kayak belajar, misal mau belajar soal kerajaan Islam gitu. Nah, kalian baca dari Aceh terus ke Demak, ke bla 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 gitu, dihafalin, dipahamin, atau kalian langsung latihan soal gitu. Kalau kalian kayak gimana, guys? Oke. Kalau dari Maisha, dua-duanya ya. Jadi kita baca materi dulu, terus bener-bener. Oke. Jadi aku rasa kalian sudah punya kemiripan sama aku kalau belajar sejarah, karena sejarah tuh nggak bisa kalau nggak belajar. Maksudnya nggak memahami materi dulu. Tapi sejarah juga nggak bisa kalau kalian langsung latihan soal dulu gitu. Atau kalian mau langsung latihan soal tanpa memahami materi. Nah, itu juga nggak bisa. Karena benar kalau sejarah itu runtut ya, runtut gitu. Jadi ya kalian harus belajar dari awal bla 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 bla, satu materi selesai baru latihan soal. Nah, setelah latihan soal kalian pastikan untuk review ya, yang salah di mana, terus kenapa jawaban yang A ini salah, kenapa kok nggak jawaban yang B yang benar, nah kayak gitu. Dan dicari tahu, nah dari situ pengetahuan juga nambah. Oke, dan benar sih kata Hewu ya, jadi cepat lupa. Aku pribadi dulu ketika pertama belajar sejarah, itu kan belajar manusia purba. Nah, udah nih ya, manusia purba tamat ya, udah matang nih di kepala. Habis itu, aku belajar kerajaan Hindu-Buddha. Dan ketika aku belajar lagi sejarah manusia purba, sumpah aku beneran lupa kayak megalitikum itu apa ya, terus ciri-ciri manusia Pithecanthropus itu apa ya, itu kayak lupa semua gitu karena di kepalanya full kerajaan Hindu-Buddha gitu. Jadi emang belajar sejarah tuh harus diulang-ulang kayak gitu. Oh, kalau aku pribadi belajarnya urut ya, dari sejarah Indonesia kalau aku dulu. Jadi sejarah Indonesia selesai, baru sejarah dunia gitu. Tapi aku pribadi lebih suka sejarah dunia karena pembahasannya lebih seru aja gitu ya, lebih seru dan lebih beragam. Dan menurut aku pribadi sejarah yang paling susah tuh sejarah kontemporer guys gitu. Karena kayak apa ya, materinya tuh menurutku guruku juga sih yang kurang terlalu enak jelasin sejarah kontemporer, jadi aku belajarnya juga agak nggak paham gitu, sampai harus belajar lewat banyak aplikasi dan web gitu ya, baru bisa sedikit-sedikit paham gitu tentang sejarah kontemporer. Tapi menurut aku ya, tips yang paling baik untuk belajar sejarah tuh, kalian jangan stuck di situ-situ doang. Misalnya nih, kalian belajar manusia purba ya, tapi kalian memahami materi itu sampai sebulan kayak gitu, itu kan terlalu lama ya. Jadi saya kayak menghabiskan waktu gitu untuk berputar-putar di satu materi gitu. Nah, usahakan kalian tuh pasang target gitu untuk diri kalian sendiri. Misalnya, oke, sejarah manusia purba seminggu gitu, seminggu plus latihan soal gitu. Jadi jangan membiarkan diri kalian terlalu lama belajar di satu materi. Karena itu juga bisa bikin kalian lupa sama materi yang sebelumnya kayak gitu. Jadi misalnya seminggu manusia purba selesai ya. Terus minggu depan kalian mau belajar kerajaan. Nah, setelah kalian belajar kerajaan, kalian review lagi dua-duanya, manusia purba sama si kerajaan ini, jadi tetap fresh gitu ya ingatannya. Jadi ngatasi gimana Kak kalau lupa, kalau udah sejarah dunia? Oke, sebenarnya kalau aku pribadi ya, selupa-lupanya sama materi itu pasti kayak gini. Misalnya kalian baca materi kan, terus sebenarnya lupa nih, tapi kalian pasti kayak merasa kayak gini, oh iya kayaknya pernah baca di dulu ini gitu. Jadi untuk ngehafalinnya lagi, untuk ngingetnya lagi, untuk mahamin lagi itu nggak sesusah yang pertama kali kayak gitu. Tapi kalau aku untuk nginget-nginget sejarah awal yang sudah dipelajari dan agak lupa itu dengan baca-baca santai gitu sih. Bukan yang belajar banget ya, tapi baca aja santai. Oh jadi gini gitu. Kalau misal kayak sebelum tidur atau
lagi gabut gitu kan, nggak ada kerjaan, nah itu biasanya aku review dengan baca-baca santai materi-materi sebelumnya gitu. Karena kalau latihan soal aku juga sebenarnya agak males gitu ya, kalau misal udah belajar materi itu terus latihan, udah pernah latihan soal terus latihan soal lagi misal 3 bulan setelahnya, nah itu aku sebenarnya juga agak males gitu. Jadi aku biasanya baca-baca santai aja sih. Sejarah Indo mana kabinetnya bener. Oh iya, sebenarnya aku mau tanya sih ke kalian, kalau misal bulan depan itu niatnya aku pingin belajar mengajarkan materi tentang kabinet-kabinet ini guys gitu. Jadi kabinet Orde Lama, masa Orde Lama. Oke, selama di UTBK mending jawab yang mana ya kak? Oke, jadi Meng tanya nih, kalau di Twitter Indonesia dijajah itu kurang lebih 40 tahun. Nah, kalau di buku itu 3,5 abad. Sebenarnya kalau aku belajar di perkuliahanku yang juga sejarah ini ya, memang bukan 350 tahun guys. Jadi kalau di buku tuh kayak dijelaskan 350 tahun full gitu ya kan, padahal sebenarnya enggak. Kita kan ganti-ganti dijajahnya, misal dari Belanda, habis itu ganti ke negara Inggris, habis itu ganti Jepang, habis itu nanti Belanda datang lagi. Dan kalau di total itu sebenarnya nggak sampai yang selama 3,5 abad itu gitu. Jadi kalau misal ada soal di UTBK, mari kita berdoa ya, semoga pihak UTBK-nya sekepala sama, bukan sekepala sama 3,5 abad gitu ya, tapi sekepala sama jawaban lain gitu. Karena memang Indonesia tidak dijajah selama 350 tahun seperti itu. Oke, dari Hewu, bagi tempat belajar sejarah di mana? Aku ya, kalau aku, kalian tahu ini nggak buku SKS kucing, kuning yang kecil itu. Nah, aku belajar dari itu. Tapi itu untuk review aja sih, maksudnya bukan yang full belajar dari situ, karena sumpah itu materinya singkat banget, kayak cuman poin-poin doang kan. Jadi aku biasanya baca dari buku pelajaran sama buku ini. Bentar. The King yang tebel banget itu. Nah, dari situ setelah belajar buku-buku itu, kalau misal aku mau review ingatan, itu aku lewat buku kuning itu. Tapi buku kuningnya udah nggak ada guys, udah aku jual ke orang yang mau ikut UTBK. Itu sumpah bisa dibawa ke saku kan. Jadi kalau kalian kemana aja gabut, buka-buka itu bisa membantu merefresh ingatan kalian. Sumpah tuh enak banget buku kuning. Aku merekomendasikan kalian untuk beli. Oke. Iya bener, jadi buat ingat-ingat lagi aja ya si buku kuning itu. Kalau Saintek itu juga ada, cuman kurang tahu apa ya judul warnanya. Kalau yang Sosum tuh ya warnanya yang kuning. Oke, jadi emang bener guys, sebenarnya sejarah tuh banyak yang apa ya, bukan nggak sesuai buku ya, tapi kayak yang di buku tuh bukan yang kayak gitu karena sejarah kan ditulis oleh pemenang gitu kan. Nah, karena sejarah Indonesia ditulis sama Indonesia, otomatis kita nggak mungkin dong nulis penjajah itu baik, ya kan? Jadi kita nulisnya kita yang terintimidasi dan kita tersiksa gitu, karena sejarah ditulis oleh pemenang. Makanya banyak sejarah tuh kayak misal yang Anyar Panarukan, itu kan juga rame ya dibahas kalau misal ternyata si Anyar Panarukan ini kita tuh dibayar gitu. Si Belanda ini ngebayar lewat gubernur, dan ternyata yang korupsi adalah gubernurnya gitu. Makanya Indonesia tuh sepertinya memang sudah korup sejak dulu ya kan. Tapi kalau di buku sejarah kan ditulisnya kita kerja paksa ya kan. Jadi kayak Belanda tidak membayar kita kayak gitu. Itu memang banyak terjadi sih. Karena ya itu tadi, sejarah ditulis oleh pemenang. Jadi kalau kalian belajar lewat buku-buku lain ya, selain buku pelajaran, maksudnya itu pasti banyak kayak fakta-fakta baru yang ditemukan gitu. Iya benar, aku tipe yang lebih suka baca sih ketimbang latihan soal sebenarnya. Karena lebih seru membaca, terus dikasih tulisan-tulisan gitu di samping-sampingnya kecil-kecil. Iya bener ya, sebenarnya belajar sejarah itu seru, makanya aku masuk sejarah karena kayak apa ya, selain terhindar dari angka ya, sebenarnya aku juga nggak suka hitung-hitungan. Jadi kalau di sejarah tuh
selamat ya, aku merasa selamat tidak bertemu dengan matematika dan sebangsanya. Jadi benar-benar kayak baca novel gitu guys kalau belajar, karena isi bukunya kayak cuman menceritakan si ini, menceritakan itu kayak gitu. Oke, aku kuliahnya di Universitas Jember, aku di UNED, jurusan Pendidikan Sejarah. Kalau misal kalian udah terlanjur ngacak nih ya belajarnya, sebenarnya nggak apa-apa sih. Dulu aku juga, teman aku sebenarnya itu juga belajarnya ngacak, kayak dia pertama belajar sejarah Indonesia. Dia bosen nih, dia loncat ke sejarah dunia, ke Amerika. Bosen, dia loncat lagi ke sejarah Eropa gitu. Jadi emang dia kayak belajarnya loncat-loncat gitu, tapi alhamdulillah dia tetap paham karena belajarnya konsisten gitu ya. Nggak yang kayak 3 hari belajar terus seminggu gak belajar, dia tetap tiap hari belajar walaupun loncat-loncat gitu. Iya kan? Jadi semua berarti kamu seperti teman aku. Jadi intinya adalah konsisten. Enggak, aku juga lupaan, sumpah. Jadi intinya adalah terus mereview ya, mereview materi biar tetap di kepala. Oke, ini sebenarnya kalau di rumah aku mau maghrib, guys. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakin lagi nggak sebelum aku akhiri kelasnya? Oh ya, sama jangan lupa isi ini ya, isi apa tadi feedback tutor yang dikirim. Nah, ini dikirim sama Kak Caca. Minta tolong diisi ya, teman-teman. Oke, mungkin